Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devia Dwi Amanda, NPM 2411078 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar manajemen sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia strategi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengantar manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management merupakan proses untuk memperoleh, melatih, menilai, dan mengompensasi karyawan, serta untuk mengurus relasi tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan, dan hal-hal yang berhubungan dengan keadilan. Hubungan manajemen sumber daya manusia dengan proses manajemen. Proses manajemen merupakan 5 fungsi dasar, yaitu yang pertama, perencanaan, menetapkan sasaran dan standar, mengembangkan aturan dan prosedur, serta mengembangkan rencana dan peramalan atau forecasting. Yang kedua, pengorganisasian, memberikan tugas spesifik kepada setiap bawahan, membentuk departemen, mendelegasikan otoritas kepada bawahan, menetapkan saluran otoritas dan komunikasi, serta mengkoordinasikan pekerjaan bawahan. Yang ketiga, penyusunan staf, merekrut karyawan prospektif, memilih karyawan, melatih dan mengembangkan karyawan, mengevaluasi kinerja, dan memberikan kompensasi kepada karyawan. Yang keempat, kepemimpinan, meminta orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan, menegakkan moral, dan memotivasi bawahan. Dan yang terakhir ada pengendalian, menetapkan standar seperti kuota penjualan, standar mutu atau tingkat produksi, dan mengevaluasi bagaimana kinerja aktual dibandingkan dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari fungsi manajemen. Manajemen sumber daya manusia berfokus pada orang sebagai pelaku atau subjek, sekaligus sebagai objek dari perilaku. Jadi, manajemen sumber daya manusia adalah bagaimana mengelola orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi yang direncanakan atau planning, diorganisasikan atau organizing, dilaksanakan atau directing, dan dikendalikan atau controlling, agar tujuannya dicapai organisasi dapat memperoleh hasil yang optimal dengan cara efisien dan efektif. Tren yang membentuk manajemen sumber daya manusia. Tren yang membentuk manajemen sumber daya manusia yaitu yang pertama ada kemajuan teknologi. Teknologi mampu mengubah manajer sumber daya manusia melakukan pekerjaan mereka. Contohnya, perekrutan bekerja melalui LinkedIn dan Facebook sehingga memudahkan pemberian kerja mengakses kandidat melalui Facebook, menawarkan pekerjaan, dan mengiklankan pekerjaan. Hal inilah yang dapat mengubah manajer sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan kinerja melalui SysDM atau sama dengan portal SDM. Portal SDM memberikan titik akses informasi sumber daya manusia yang memungkinkan karyawan, manajer, dan eksekutif mengakses dan memodifikasi informasi sumber daya manusia. Dengan begitu, portal merampingkan proses sumber daya manusia, meningkatkan kinerja manajer sumber daya manusia, dan memungkinkan sumber daya manusia berfokus pada masalah strategis. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Semua kegiatan manajemen sumber daya manusia dimulai dengan perencanaan sumber daya manusia. Jadi, dapat dikatakan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan aktivitas utama dari sebuah manajemen sumber daya manusia ketika melakukan perencanaan sumber daya manusia. Seorang manajer harus mempertimbangkan faktor-faktor mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia sebagai berikut. Yang pertama, peraturan pemerintah. Dengan diperkenalkannya standar kepatuhan tempat kerja yang baru, Departemen Sumber Daya Manusia akan terus-menerus berada di bawah tekanan untuk tetap mematuhi hukum. Jenis peraturan ini memengaruhi setiap proses kerja Departemen Sumber Daya Manusia, termasuk perekrutan pelatihan, kompetensi, pemutusan hubungan kerja, dan masih banyak lagi. Tanpa mematuhi peraturan tersebut, perusahaan dapat terkena denda yang besar, yang bahkan dapat membuat perusahaan bangkrut. Yang kedua, kondisi perekonomian.
Salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia adalah kondisi perekonomian saat ini. Tidak hanya memengaruhi talent pool untuk mencari karyawan baru, tetapi juga dapat memengaruhi kemampuan untuk memperkerjakan karyawan baru tersebut. Salah satu cara terbaik untuk bersiap menghadapi kondisi ekonomi yang sering berubah adalah mengetahui apa yang terjadi di dunia sekitar dan membuat rencana ketika terjadi penurunan ekonomi. Semua perusahaan dapat bertahan dalam kondisi ekonomi yang buruk jika mereka memilih dana darurat atau rencana untuk mengantisipasi terjadinya kondisi ekonomi yang buruk. Yang ketiga, demografi tenaga kerja. Ketika karyawan dari generasi yang lebih tua pensiun dan karyawan dari generasi baru mulai memasuki dunia kerja, Departemen Sumber Daya Manusia harus mencari cara untuk menarik kandidat baru ini. Mereka harus mencari karyawan baru dengan cara yang berbeda dan menawarkan berbagai jenis paket kompetensi yang sesuai untuk generasi muda ini. Pada saat yang sama, mereka juga harus menawarkan lingkungan kerja yang sesuai dengan cara kerja generasi baru ini. Yang keempat, isu dan tren sosial. Beberapa faktor sosial dapat memengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Kita perlu mempertimbangkan kesetaraan dan keragaman secara khusus. Sebagai contoh, jika hanya ada sedikit jumlah karyawan wanita di perusahaan dibandingkan dengan jumlah karyawan pria, cari tahu mengapa demikian dan apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki keseimbangan tersebut. Yang kelima, kondisi politik. Tidak dapat dimungkiri bahwa kondisi politik di suatu negara akan memengaruhi banyak sekali aspek di dalam perusahaan. Politik akan memengaruhi beberapa besar pajak yang harus dibayarkan, berapa besar upah minimum yang harus diberikan kepada karyawan, bagaimana kondisi pasar, hingga kualitas dan kuantitas dari karyawan tersedia. Yang keenam, kemajuan teknologi. Ketika teknologi baru diperkenalkan, Departemen Sumber Daya Manusia perlu mulai mencari cara untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Untuk kesuksesan perusahaan, Departemen Sumber Daya Manusia perlu melakukan downsize agar dapat menghemat uang dengan lebih baik, seperti mengakses pekerjaan yang biasanya harus dilakukan oleh 2 hingga 4 orang dapat menjadikannya dapat dilakukan oleh 1 orang dengan bantuan teknologi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia strategi. Konsep manajemen sumber daya manusia strategi. Manajemen adalah proses penyalahgunaan bahan baku dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Proses ini melibatkan organisasi, arahan, koordinasi, dan evaluasi orang guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Esensi manajemen adalah aktivitas bekerja dengan orang lain agar mencapai berbagai hasil. Melalui manajemen dilakukan proses pengintegrasian berbagai sumber daya manusia dan tujuan untuk mencapai berbagai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi manajemen sumber daya manusia adalah rumusan mendasar mengenai pendayagunaan sumber daya manusia sebagai usaha mempertahankan dan meningkatkan kemampuan terbaik atau prima sebuah perusahaan atau industri untuk menjadi kompetitor atau pesaing yang mampu memenangkan dan menguasai pasar melalui tenaga kerja yang dimilikinya. Dan manajemen strategi merupakan suatu proses yang dinamik karena ia berlangsung secara terus-menerus dalam suatu organisasi. Setiap strategi selalu memerlukan peninjauan ulang dan bahkan mungkin perusahaan di masa depan. Salah satu alasan utama mengapa demikian halnya ialah karena yang selalu berubah-ubah. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Manajemen memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja. Yang kedua, mengembangkan dan evaluasi karyawan. Yang ketiga, memberikan kompetensi dan proteksi pada pegawai. Proses manajemen strategi. Proses manajemen strategi terdiri dari beberapa tugas yang berkaitan,
Yang pertama, mendefinisikan bisnis dan misi. Untuk menetapkan tujuan seorang pemimpin harus sudah mengembangkan opini mengenai kondisi pada masa depan yang mungkin dan yang diinginkan oleh organisasi. Yang kedua, menghadirkan audit eksternal dan internal. Hal mendasar dari rencana strategik adalah memilih arahan tindakan perusahaan yang masuk akal, berkaitan dengan kesempatan dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh perusahaan dan kekuatan serta kelemahan internal yang dimiliki. Banyak manajer melakukan dengan analisis SWOT, yaitu dengan identifikasi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman perusahaan. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.